Hari ini siapa yang tidak masuk? Teman kalian ada? Rahmat, Asna, Haji. Kenapa? Sakit. Mari kita doakan teman yang sedang sakit semoga lekas sembuh dan dapat kembali bersama kita. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya. Ayo Nova dipimpin doanya. sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekalian, sebelum kita belajar, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya, mengembangkan rasa nasionalis kita ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Cek dulu. DJ-nya maju. Komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang pernah dengar kata coding? Belum pernah? Coding itu adalah proses memberi atau menulis perintah instruksi pada komputer agar itu dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan apa sih itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial. Sedangkan ini kecerdasan artifisial ya, adalah sebuah teknologi ya, sebuah teknologi yang dapat membantu komputer bekerja ya, dan belajar dari pengalaman yang bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari manusia secara langsung ya, itu ya. Ya, AI ya betul. Ya sekarang sudah ini ya, siapa yang pernah menggunakan AI? Iya. Ya, anak-anak tadi pagi siapa yang bangunnya jam 5? Jam 5. Aku jam 3. Ada yang 3? Ada yang jam 3? Luar biasa. Jam 4? Ada yang jam 5? Ada yang jam 6? Wah, hebat semuanya. Hebat luar biasa. Ya. Coba tepuk tujuh gagasan anak hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, rumah belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Luar biasa ya. Setelah bangun pagi apa yang kalian lakukan? Ibadah. Ibadah. Setelah mandi apa yang dilakukan? Siapa? Baju. Sekolah ya. Pakai baju dulu. Terus Yang berapa? Nah, kapan dipersiapkan? Kalau sekolah buku. Apa yang dibawa bukunya? Sesuai pelajaran. Bagus. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Setelah itu berangkat. Setelah itu berangkat ke sekolah bersama. Pembiasaan setiap harinya kita selalu sholat. Terus
komputasional. Ya, tanpa kalian sadar. Ya, nanti kita bahas ya. Sebelum kita bahas, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapan anak-anak nanti setelah belajar ya bisa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya. Terus apa lagi? Mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari ya. Terus menerapkan ya, konsep dekomposisi manipulasi ada psikologisasi ya. Jadi nanti diharapkan ini nanti ada di masa dulu ada penilaian ya mengenai cara berpikir komputasional dengan prinsip-prinsipnya ya. Nah untuk itu kita akan mengamati sebuah video ya. Jadi mengamati sebuah video kalian harus konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Udah siap? Siap. Teman-teman semua pastinya memiliki hobi yang kalian suka menikmati beruang kan? Kita pun juga punya hobi loh. Kita suka sekali masak. Fun fact, kita suka banget makan makanan lezat, terutama makanan khas dari Indonesia. Misalnya bakso, sate, pecel, soto, dan banyak lagi. Kembali kita memasak nasi goreng yuk. Untuk memasak nasi goreng, teman-teman perlu menyiapkan bahan yang terlebih dahulu seperti bawang merah, bawang putih, kecap, margarin, garam, lada, dan tentunya mengisi ya. Teman-teman juga bisa menambahkan cabai jika kalian suka dengan rasa pedas seperti cuka. Nah iya, untuk proteinnya teman-teman bisa memakai apa saja seperti bakso, udang, sosis, babat, ayam, atau telur. Kalau juga mau pakai dengan sesuatu dulu, kita harus punya bawang merah, kalau sampai halus ya teman-teman. Setelah halus kita sisihkan dengan air kita memasak. Ya begitu aja ya dari kosong. Itu kita masukkan margarinnya, ada keringnya. Setelah itu masukin bawang-bawangan yang sudah dimasukkan. Kita tumis sembarangan. Kemudian bastis yang sudah dipotong. Kemudian minyak cokolatan. Masukkan nasi, kecap, garam, dan lada. Usapkan apinya dan aduk bahan hingga semua tercampur merata. Untuk tekstur teman-teman, hingga setelahnya nasi goreng sudah halus selama sudah merata. Itu berarti tandanya sudah matang. Matang, akan kamu pilih. Kalian bisa mengambil selada dan telur sebagai lengkapan. Dan kalian juga boleh menambahkan kerupuk sebagai teman makan. Dan tada, nasi goreng ala Cika sudah siap nih. Nah, coba perhatikan tadi apa yang sudah kalian amati dari video. Ya, tadi yang kalian amati dari video tersebut. Membuat nasi goreng. Siapa yang buat nasi goreng? Iya. Kalian pernah membuat nasi goreng di rumah? Benar. Tadi, apakah langsung ada nasi gorengnya? Harus apa dulu? Harus diproses. Apa dulu? Ya, dia kalau membuat nasi goreng harus ada langkah-langkahnya ya. Pertama siapkan apa dulu tadi yang kamu perhatikan? Bawang putih. Jadi sekian banyak bumbu masak ya harus yang penting-penting yang kita ambil ya untuk membuat nasi goreng yang kita beli lagi ambil. Nah, ada apa sekalian? Tadi video kalian amati ya, cara membuat nasi goreng itu adalah sebuah tindakan ya atau kegiatan ya, yang telah melakukan berpikir komputasional ya.
harus melalui tahap lampat. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir logis. Apa itu logis? Siapa yang tahu? Logis? Masuk akal, pintar. Kita kasih tepuk good job. Tepuk good job. 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 Sistematis, itu sistematis. Sistematis. Berurutan dan efisien. Efisien? Menghemat waktu atau tepat waktu dalam mengerjakan masalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sebenarnya kalian sudah berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Ini kita lihat nih. Apa itu? Prinsip berpikir komputasional satu apa? Dekomposisi. Logaritma. Apa dimaksud dengan dekomposisi? Coba kita baca definisi di dekomposisi itu apa? Bagian-bagian yang lebih atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan menjadi bagian yang lebih kecil. Misalkan di sini ada contohnya apa nih? Sedang liburan. Siapa yang suka liburan? Siapa yang suka liburan? Pernah liburan ke puncak? Pernah menginap di villa? Pernah? Pada saat kamu mau liburan di villa, apakah tiba-tiba kamu sudah sampai di villa begitu? Jadi kita harus membuat suatu rencana. Bagaimana menyelesaikan masalahnya ya? Kalau kita mau liburan ke villa, apa yang kita pertama lakukan? Ayo. Ya betul, menyiapkan transportasi. Terus apa lagi? Kalau kebutuhan ada lagi? Pertama tujuan, ya. Tujuannya kemana dulu? Tadi kemana? Ke puncak. Puncak itu mau nginapnya di mana penginapannya? Apakah di villa? Apakah di hotel? Ya. Apakah mau berkemah? Ya, salah. Iya. Yuk kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, ini rencana liburan menentukan apa pertama? Menentukan tujuan. Setelah itu Menentukan transportasi. ya, ini masalahnya yang ya. Ya. Nih, menentukan tujuannya mau daerah mana yang dikunjungi, terus menentukan apa tadi? Transportasi. Setelah itu menentukan apa? Akomodasi. Ya, terus menentukan kegiatan. Tadi sudah jawab ya Reza ya. Menentukan kegiatan. Kita belajar terus gila ya. Atau ada lomba atau kegiatan apa lagi gitu kan ya. Lalu kegiatan olahraga. Nah, kalau dari kehidupan sehari-hari kalian, apa contohnya? Sekolah, pinter. Karena sekolah itu merupakan suatu kegiatan yang sudah melakukan apa berpikir komputasi dengan prinsip komposisi. Ya lanjut. Yang kedua, prinsip kedua apa? Prinsip kedua apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pola ya. Pola itu di dalam sistem listrik yang muncul. Bentar ya. Ada apa simbol ya? Ada sekali nanti temukan ya. Nanti belajar dulu. Komputasional dengan prinsip pengenalan pola.
Kita beri tepuk tangan yuk. 1, 2, 3. Tepuk yuk. Dia berhobi, dia puja 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 puja. Oke, kita lanjut. Yang ketiga apa tadi? Abstraksi. Sampai abstraksi. Jadi menyaring informasi yang tidak penting jangan diambil. Jadi yang diambil ya penting saja, terfokus, fokus pada informasi yang penting, yang tidak penting ya baikkan. Ya, misalkan ada informasi nih, ya baca coba. Aku bisa terbang saya. Aku bisa kemanapun aku pergi, kegelapan menipu. Siapa aku? Tebak. Siapa aku? Udah pinter semua. Benar nggak tapi ya jawabannya ya? Apa jawabannya? Yang betul itu artinya kita sudah menyaring informasi yang penting ya sesuai dengan yang diinformasikan. Ada yang mau coba ke depan? Jadi mau tebak-tebakan. Ya, satu lagi dulu di sini kita mau maju. Jawab. Jawab. Aku tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya sayap, tapi aku bisa naik ke langit. Siapa aku? Iya betul. Apa tadi jawabannya? Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Satu orang lagi, laki-laki ayo. Ya Dewa, maju ayo Dewa. Ayo Dewa. Tanya keras Dewa. Kamu memakanku mulai dari merah, tapi berhenti saat hijau. Siapakah aku? Lampu lalu itu saat hijau. Lampu merah. Kendaraan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kamu memakanku mulai dari merah, tapi berhenti saat hijau. Siapakah aku? Ayo apa? Makan hijau. Nanti setelah hijau. Berarti kulitnya hijau ya? Apel. Kenapa? Sudah saya benar. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Bisa mendoakan berat tapi yang mau maju. Nanti kamu tepuk ke dia. Sampaikan rantai. Yang kamu tetap nanti tanya apa? Oke, siap. Siap ya. Lagi.
sebuah informasi yang panjang ya. Lalu kalian mencari informasi penting. Pernah tidak seperti itu? Pernah sering ya? Nah, ini sebenarnya kamu sudah melakukan berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi. Itu yang keempat ya. Apa yang keempat prinsipnya? Algoritma. Apa itu algoritma? yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya. Jadi jika ada masalah, kita harus apa nih? Menyusun langkah ya, instruksi atau perintah yang sistematis yang berurutan ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, agar masalahnya cepat selesai ya. Contohnya apa? Membuat resep masakan seperti tadi yang kita saksikan dalam video tayangan pertama ya, pada pembelajaran itu ada memasak nasi goreng menggunakan langkah ya. Terus cara apa lagi? Membuat minuman. Siapa yang sering membuat minuman di rumah? Siapa yang suka membuat teh manis? Iya. Apakah kalau ingin minum teh manis langsung ada teh manisnya? Enggak. Harus diproses sesuai dengan langkah apa dulu kalau membuat teh manis? Masak air, terus siapkan gula, lalu siapkan ya. Lanjut, cara membuatnya seperti apa? Masukkan gula ke dalam nanas, lalu aduk ya. Jadi menggunakan langkah. Terus mengatur waktu juga ya, termasuk algoritma. Ada nggak? Kamu misalkan bangun jam 5, atur waktu kamu. Bangun jam 5, jam 6 harus apa, berangkat sekolah jam berapa gitu ya. Ya. Jadi mengatur waktu kamu dari bangun pagi ya, sampai berangkat sekolah itu dijadwal ya. Sampai pulang sekolah juga gitu, sampai belajar. Nah, itu termasuk algoritma mengatur waktu ya. Jadi nanti bisa kamu hidupnya bisa disiplin ya. Dia akan mencari roketnya. Dia bingung arahnya kemana nih. Dia mau melangkah kemana? Siapa yang mau coba? Semangatnya mikir dulu kemana ini ya. Sampai menemukan roketnya. Nah, dia melangkah. Iya, sampai. Tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan untuk Kiara. Tepuk salutnya mana? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya, berpikir komputasional dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu apa? Menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Dua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Tiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Empat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Lima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Sekarang ini kita harus terapkan ya, kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih kita beradaptasi dengan
teknologi. Harus banyak belajar seperti sekarang ini agar kita tidak gaptek. Apa itu gaptek? Gagap teknologi, apalagi di era digital sekarang ini ya. Di abad 21 ini sangat penting. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi. Ya. Tapi kan anak tadi ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan pada sini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Materinya sudah jelas belum? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya. Nanti ada tugas dari guru. Kalian nanti dibagi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 anggota, ya, 5 orang. Nanti kalian bentuk aja ya. Kelompok 1, ini kelompok 1 tadi ya, 5 orang. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti kalian masing-masing membentuk kelompok, mejanya sesuai dengan kerja kelompok nanti ya, mendiskusikan tentang prinsip-prinsip dari berpikir komputasional. Nanti dibagi-bagi ya, beda-beda. Nanti yang satu tentang dekomposisi, kelompok 2 tentang pengenalan pola, kelompok 3 tentang abstraksi, kelompok 4 tentang logaritma. Kamu diskusikan, nanti kalian setelah hasil diskusinya selesai, nanti kalian presentasikan. Siap? Siap? Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ayo kita berdiri. Oke. Kita berdiri. Pasang-pasangan di situ aja. Bisa berdua-berdua. Siap? Tangannya di dalam. Ya, kita bermain. Up, down, shake, dan move. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. 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 Down. Down. Shake. Shake. Up. Boom. Berdiskusi ya, ini ada tugas dari guru. Kalian mengerjakan LKPD ya. Tapi di sini ada yang tugas yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1, siapa tadi? Kelompok 1. Ya. Ini ada acara ulang tahun. Tentang komposisi ya. Nanti satu aja nanti tulis nama kelompoknya dan diskusikan ya. Seperti itu. Apa itu? Tulis nama di sini nanti. Oke.
piring. Apa berapa ini? 1 kilogram. Manis sekali. Ya 1 sendok aja. Dan apa? Apa? Ini kan ceritanya kan ini. Apa ini? Ulang tahun. Apa aja terus? Siap presentasi? Silakan. Untuk kelompok 1 silakan untuk presentasi. Untuk kelompok lain silakan di simak ya. Nanti ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi berpikir komputer dengan prinsip dekomposisi. Komposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Misalkan masalah pesta ulang tahun, lalu menentukan tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai berpikir komputasional dengan prinsip mengenal pola. Pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang diterapkan kembali, atau dengan kata lain menggunakan pola yang bisa digunakan kembali. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti memisahkan baju ayah dan ibu, menyiapkan buku sesuai pelajarannya, dan melakukan kegiatan sesuai jadwal. Dan juga contohnya seperti menyusun pola. Jadi dengan pola seperti ini kita bisa menyusun sesuai dengan ini walaupun gambarnya berbeda. Mungkin seperti segitiga menjadi 4, hati menjadi 5, bulan menjadi 6, garis menjadi 7, 8, kotak menjadi 8. Kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi cara berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya menyimpan bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi yang penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contoh, abstraksi mencari dalam pemahaman. Dan apakah sudah siap? Diskusi. Maju ataukah ke depan? 2, 3, 4. Hadap kiri. Maju melangkah ke depan. 2. Hadap kanan. Maju melangkah ke depan. 1, 2. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Lalu Saksikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
prinsip algoritma. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dan bahan-bahan untuk membuat jus mangga adalah untuk alas blender dan gelas. Untuk bahan ada mangga, susu kental manis atau gula, air putih, dan es batu. Langkah-langkahnya adalah siapkan blender, masukkan buah mangga yang sudah dipotong, lalu berikan susu kental manis atau gula, lalu berikan es batu. Setelah itu di blender dengan sampai halus. Setelah jus mangga sudah halus, tuang ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Dan dari presentasi kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salam, melihat hasil diskusi masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Mari anak-anak kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Memecahkan masalah dengan secara logis, sistematis, dan efisien. Prinsip-prinsipnya ada berapa? Berapa aja? Komposisi, pola, abstraksi, algoritma. Iya, nanti kenapa kami hari ya. Nah, aku mau tanya nih, hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang kamu sukai? Diskusi, apa lagi? Bekerja sama, apa lagi? Main game, apa lagi? Tebak-tebakan. Seru nggak? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Oke, pimpin doanya, siapkan dulu. Hafal, siapkan doa. Jika berdoa, Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi